Dengan proses pendidikan 3 tahun atau 6 semester yang didukung oleh pengajar yang berpengalaman, kami mampu menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas dengan presentasi uji kelulusan kompetensi nasional tertinggi dibanding akademi kebidanan swasta lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda bahaya masa nifas. Ada yang tahu apa itu masa nifas? Pengertian masa nifas. Masa nifas adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Periode masa nifas puerperium adalah periode waktu selama 6-8 minggu setelah persalinan. Komplikasi masa nifas. Komplikasi masa nifas adalah keadaan abnormal pada masa nifas yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat genitalia pada waktu persalinan dan nifas. Menurut Saleha 2009 dan Wing Jo Sastro 2007. Sebagian besar kematian ibu terjadi selama masa nifas atau pasca persalinan. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu dan keluarga untuk mengenal tanda bahaya dan perlu mencari pertolongan kesehatan pada tenaga kesehatan jika ditemukan tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Pada masa nifas, perempuan sebaiknya melakukan ambulasi dini. Yang dimaksud dengan ambulasi dini adalah beberapa jam setelah melahirkan, segera bangun dari tempat tidur dan bergerak agar lebih kuat dan lebih baik. Gangguan berkemih dan buang air besar juga dapat teratasi. Macam-macam tanda bahaya pada masa nifas. Pertama, perdarahan postpartum. Perdarahan yang membutuhkan lebih dari 1 pembalut dalam waktu 1 atau 2 jam. Sejumlah besar perdarahan berwarna merah terang tiap saat setelah minggu pertama pasca persalinan. Perdarahan postpartum adalah perdarahan lebih dari 500 sampai dengan 600 mili. Hal-hal yang menyebabkan perdarahan postpartum atau perdarahan masa nifas adalah atonia uteri, perlukaan jalan lahir, terlepasnya sebagian plasenta dari uterus, tertinggalnya sebagian dari plasenta seperti kotiledon atau plasenta subcenturiata, endometritis, puerperalis, penyakit darah menurut Mohtar 2002, Wing Jo Sastro 2007, dan Saleha 2009. Tanda dan gejala perdarahan postpartum. Pertama, uterus tidak berkontraksi dan lembek, perdarahan segera setelah anak lahir atau atonia uteri. Yang kedua, darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir, uterus berkontraksi dan keras, plasenta lengkap atau disebut dengan robekan jalan lahir. Kemudian yang ketiga, plasenta belum lahir setelah 30 menit, perdarahan segera, uterus berkontraksi dan keras,
disebut juga dengan retensio placenta. Kemudian yang keempat, plasenta atau sebagian selaput ketuban mengandung pembuluh darah tidak lengkap perdarahan segera, disebut dengan sisa plasenta. Kemudian yang kelima, subinvolusi uterus. Nyeri tekan perut bagian bawah pada uterus, perdarahan sekunder, lokia, mukopurulen, dan berbau, endometritis atau sisa fragmen plasenta menurut Saifuddin 2007. Kedua, infeksi masa nifas dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut. Pertama, setelah 24 jam pertama, suhu di atas 37 derajat Celcius lebih dari 1 hari, tetapi kenaikan suhu tubuh temporal hingga 41 derajat Celcius, tepat seusai melahirkan karena dehidrasi, atau demam ringan tidak lebih dari 38 derajat Celcius pada waktu air susu mulai keluar tidak perlu dikhawatirkan. Kedua, rasa sakit atau tidak nyaman dengan atau tanpa pembengkakan di area abdominal bawah usai beberapa hari melahirkan. Infeksi masa nifas selanjutnya, yang ketiga, rasa sakit yang tak kunjung reda di daerah perineal setelah beberapa hari pertama. Keempat, bengkak di tempat tertentu dan atau kemerahan, panas, dan keluar darah di tempat insisi sesar. Kelima, rasa sakit di tempat tertentu, bengkak, kemerahan, panas, dan rasa lembek pada payudara begitu produksi penuh air susu mulai berkurang yang bisa berarti tanda-tanda mastitis. Macam-macam infeksi nifas. Pertama, vulvitis. Kedua, vaginitis. Ketiga, cervicitis. Keempat, endometritis. Kelima, parametritis atau selulitis pelvika. Vulvitis adalah radang pada vulva yang ditandai dengan rasa gatal dan perih di area kemaluan wanita. Vulva merupakan lipatan kulit terletak di bagian paling luar dari logam intim wanita, namun seringkali disalahartikan oleh orang awam sebagai vagina. Vaginitis adalah peradangan pada vagina yang dapat menghasilkan keputihan, gatal, dan nyeri. Vaginitis biasanya disebabkan oleh perubahan keseimbangan normal bakteri vagina, infeksi, atau mengurangi tingkat estrogen setelah menopause. Cervicitis adalah suatu peradangan yang terjadi pada daerah serviks. Masalah pada daerah serviks ini juga bisa menjadi bentuk lanjutan dari komplikasi vaginitis. Keadaan ini paling sering terjadi akibat infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian ada parametritis. Parametritis adalah infeksi pada parametrium. Parametrium adalah jaringan renggang yang ditemukan di sekitar uterus. Jaringan ini memanjang sampai ke sisi-sisi serviks dan ke pertengahan lapisan-lapisan ligamen besar. Tanda bahaya masa nifas selanjutnya yang ketiga, masalah payudara. Yang pertama yaitu bendungan ASI, yang kedua mastitis, dan yang ketiga abses. Sedangkan tanda dan gejala diantaranya meliputi peningkatan suhu yang cepat dari 39,5 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius, peningkatan kecepatan nadi, menggigil, malaise umum, sakit kepala, nyeri hebat, bengkak,
inflamasi, dan area payudara keras. Yang keempat, infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing pada masa nifas relatif tinggi dan hal ini dihubungkan dengan hipotoni, kandung kemih akibat trauma, kandung kemih waktu persalinan. Pemeriksaan dalam yang terlalu sering, kontaminasi kuman dari perineum atau kateterisasi yang sering. Sistisis biasanya memberikan gejala berupa nyeri berkemih atau disebut disuria, sering berkemih, tak dapat menahan untuk berkemih. Demam biasanya jarang terjadi. Adanya retensi urin pasca persalinan umumnya merupakan tanda adanya infeksi menurut Saleha 2009. Yang kelima, subinvolusi uterus. Subinvolusi uterus adalah proses involusi rahim, pengecilan rahim, tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya sehingga proses pengecilan terlambat. Tanda dan gejala terjadinya subinvolusi uterus sebagai berikut. Uterus lunak dengan perlambatan atau tidak adanya penurunan tinggi fundus uteri atau TFU. Warna lokea merah kecoklatan, persisten atau berkembang lambat selama tahap-tahap rabas. Lokea diikuti perdarahan intermiten. Yang keenam, tromboflebitis dan emboli paru. Perluasan infeksi nifas yang paling sering ialah perluasan atau invasi mikroorganisme patogen yang mengikuti aliran darah di sepanjang vena dan cabang-cabangnya sehingga terjadi tromboflebitis menurut Saifuddin 2007. Dengan tanda dan gejala secara umum sebagai berikut. Pertama, rasa sakit hingga ke dada yang bisa merupakan indikasi gumpalan darah pada paru-paru. Jangan dikacaukan dengan rasa nyeri dada yang biasanya akibat mengejan terlalu kuat. Yang kedua, rasa sakit di tempat tertentu, lemah dan hangat di betis atau paha dengan atau tanpa adanya tanda merah, bengkak dan nyeri ketika menggerakkan kaki yang bisa merupakan tanda gumpalan darah pada saluran darah di kaki. Yang ketujuh, masalah psikologis postpartum. Depresi yang mempengaruhi kemampuan untuk mengatasi atau yang tidak mereda setelah beberapa hari. Perasaan marah pada bayi, terutama jika perasaan itu dibarengi dengan keinginan buruk. Periode masa nifas merupakan waktu di mana ibu mengalami stres pasca persalinan, terutama pada ibu primipara. Bentuk masalah psikologis postpartum yang pertama, postpartum blues. Yang kedua, depresi postpartum. Yang ketiga, psikosa. Tanda-tanda bahaya masa nifas selanjutnya yaitu demam tinggi di mana lebih dari 38 derajat Celcius. Demam tinggi, tubuh menggigil, bisa menjadi tanda infeksi. Keluhan ini juga bisa diiringi dengan nyeri pada bagian perut, selengkangan, payudara, ataupun pada bekas luka jahitan. Tanda bahaya selanjutnya yaitu nyeri pada betis. Nyeri tak tertahankan pada betis yang disertai dengan rasa panas, pembengkakan, dan kemerahan bisa menjadi tanda adanya penggumpalan darah. Kondisi ini dikenal sebagai deep vein thrombosis atau DVT dan bisa berakibat fatal bila gumpalan darah tersebut berpindah ke bagian tubuh lain, misalnya paru-paru. Tanda bahaya selanjutnya, kesulitan bernafas dan nyeri dada.
Nyeri dada yang disertai dengan sesak bisa menjadi tanda emboli paru. Emboli paru adalah kondisi tersumbatnya aliran darah di paru-paru. Biasanya karena ada gumpalan darah, kondisi ini bisa mengancam nyawa, apalagi bila muntah darah atau penurunan kesadaran turut terjadi. Cara mencegah tanda bahaya selama masa nifas atau selama masa pasca persalinan. Pertama, jika terjadi luka atau laserasi pada alat genitalia, lakukan perawatan dengan baik dan gunakan teknik antiseptik dengan benar. Yang kedua, alat yang digunakan harus steril. Yang ketiga, APD penolong steril. Yang keempat, pasien yang sudah terinfeksi harus diisolasi atau berada di ruangan yang khusus agar tidak menyebabkan infeksi kepada orang lain. Cara mencegah tanda bahaya selama masa nifas atau selama masa pasca persalinan. Pertama, jika terjadi luka atau laserasi pada alat genitalia, lakukan perawatan dengan baik dan gunakan teknik antiseptik dengan benar. Yang kedua, alat yang digunakan harus steril. Yang ketiga, APD penolong steril. Yang keempat, pasien yang sudah terinfeksi harus diisolasi atau berada di ruangan yang khusus agar tidak menyebabkan infeksi kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.